Assalamualaikum sahabat, selamat pagi. Jadi rencana hari ini saya mau menjemur karbon, artinya saya sudah mau panen. Jadi ini adalah panen pertama dari rendaman kita. Jadi untuk menunggu waktu sampai siang, rencana saya mau ngebolang. Jadi karbonnya saya ambil dulu, saya jemur, lalu saya tinggalkan, saya pergi ngebolang dulu. Nanti setelah pulang ngebolang baru kita bakar. Jadi ingat sahabat ya, jadi kalau karbon itu kita memang harus keringkan, lalu kita lanjut bakar. Jemurlah biar agak mudah kita bakar. Baik sahabat, nanti kita jelaskan. Yang penting saya tunjukkan dulu. Jadi kebetulan pompanya juga sudah saya matikan. Ayo kita langsung lihat aja sahabat. Oke sahabat, jadi ini pompa sudah kita matikan. Kita ambil karbonnya dulu. Oke sahabat, jadi ini adalah karbon. Oke sahabat, jadi ini adalah panen pertama. Jadi sirkulasi ini nanti tetap dilanjutkan. Jadi sebentar lagi pompa ini akan saya hidupkan kembali buat sirkulasi. Jadi kita lanjut ke, jadi ini kita sirkulasi lagi menuju panen kedua. Oke sahabat, jadi biasanya untuk panen pertama itu biasanya lebih sedikit biasanya ya sahabat. Oke sahabat, saya lanjut dulu. Silahkan disimak, jangan lupa dukungannya ya sahabat, karena atas dukungan para sahabatlah channel ini bisa berkembang dan bisa dikenal oleh teman-teman kita sesama pemula. Jadi adapun yang saya sampaikan sahabat, itu adalah yang sudah pernah saya lakukan. Alhamdulillah itu berhasil. Jadi silahkan sahabat di rumah mencoba. Boleh di komen kalau, atau boleh ditanyakan kalau ada sesuatu yang agak kurang. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Baik sahabat, saya lanjut dulu. Saya mau keringkan dulu, mau jemur-jemur dulu karbonnya. Setelah itu saya tinggal dulu ngebolang. Oke sahabat. Baik sahabat, jadi ini karbon kita mau jemur. Kita akan lanjutkan lagi sirkulasi. Oke sahabat, saya jemur dulu, baru saya tinggalkan buat ngebolang dulu. Insyaallah nanti setelah pulang baru kita lanjut membakar. Oke sahabat. Sedikit berwarna, ada juga berwarna coklat ya, mudah-mudahan saja ya sahabat. Oke sahabat, saya tinggal dulu, saya tinggal ngebolang dulu.
sahabat, jadi kita baru pulang. Ya, beginilah sahabat. Nah, ini dia karbonnya sahabat. Jadi karbonnya udah kering. Jadi ini boleh kita bakar. Oke sahabat, jadi saya ambil napas dulu. Setelah itu tuh baru kita bakar karbon. Jadi silakan diikuti ya sahabat. Ini hari masih siang juga, masih sekitar jam 1 siang. Oke sahabat, saya lanjut dulu. Jadi sirkulasi kita lanjutkan ya sahabat, karena kita menuju panen kedua. Jadi ini boleh kita sirkulasi selama 3 hari. Setelah itu kita memberikan karbon lagi. Caranya sama dengan pemberian karbon yang pertama. Cuman kalau untuk panen kedua, karbonnya itu paling ya 2 hari aja. Setelah itu angkat. Oke sahabat, saya lanjut dulu. Jadi ini karbon kita. Rencana kita bakar. Jadi kita buat dulu, baru kita langsung bakar sahabat. Oke, saya lanjut dulu ya sahabat. Oke sahabat, jadi ini adalah endapan dari sampel air kita kemarin, air rendaman kemarin. Jadi rencana saya mau logamkan aja sahabat, seperti kemarin-kemarin juga. Cara bakarnya itu dikasih borak. Nah ini boraknya kita sudah siapkan. Kita memberi dia borak. Endapan dari air rendaman yang kita endapkan menggunakan CO nitrat, ya, pada saat dibakar itu tidak perlu kita tambahkan tembaga lagi, karena air cukim itu sendiri itu nanti itu juga tembaga, artinya dia juga mengendap bersama endapan dari air kaya kita itu sahabat, air rendaman itu sahabat. Jadi pada saat air cukim itu dicampur dengan air yang dari rendaman kita, itu akan mengendap bersama dengan tembaga itu sahabat. Jadi baik, jadi karena ini sudah kering, ini udah berapa hari ini tuh sahabat, jadi udah kering banget. Jadi saya langsung bakar aja. Jadi kita nggak perlu menggunakan kolektor lagi, karena air cukim itu sendiri itu mengandung logam tembaga sebagai kolektornya nanti pada saat pelogaman. Oke, saya ringkas aja sahabat, saya lanjutkan dulu sahabat. Jadi silakan diikuti aja sahabat. Oke sahabat, jadi inilah bulion kita. Ya, karena memang tadi kita mengasih tembaga itu cuma sedikit, seadanya aja sahabat. Baik, saya lanjut. Kita lanjut kotak-kotak dulu, baru kita cukim. Oke sahabat, silahkan disimak. Oke sahabat, jadi kita cukim dulu. Oke sahabat, jadi itulah emasnya. Artinya rendaman kita itu positif mengandung emas ya sahabat. Ya ini memang sedikit, endapan ini memang sedikit. Untuk itu makanya saya tidak logamkan. Yang jelas ini kita sudah tahu bahwa memang rendaman kita itu mengandung emas. Ya, kan ini hanya sampelan airnya kemarin sahabat. Oke sahabat, jadi saya lanjut bakar karbonnya, karena saya sudah yakin bahwa itu mengandung emas. Ya, itulah sahabat. Ya itu sedikit aja itu emasnya. Dimaklumi karena itu cuma beberapa liter dari air sampel rendaman.
Oke sahabat, saya lanjut dulu. Saya lanjut bakar karbon dulu sahabat ya. Oke sahabat, jadi kita sudah mulai pasang ram-ramnya atau saringannya sahabat. Jadi beginilah model tungku untuk membakar karbon ya sahabat. Jadi ini adalah pipa untuk angin dan blowernya dipasang di sini. Jadi saat saringan sudah dimasukkan, karbonnya boleh kita ikutkan. Karbon kita sudah berpindah ke dalam. Oke sahabat, jadi kita sudah siap-siap mau bakar karbon. Ya, jadi karena karbonnya sedikit, jadi keberadaannya hanya di dasar-dasar tungku kita itu sahabat. Jadi beginilah proses atau cara membakar karbon. Jadi kita dulu membuat tungku semacam ini, yang bisa kita sambungkan dengan pipa semacam ini sahabat ya. Jadi ini adalah alur angin. Jadi ini adalah jalan angin untuk tiup bara api yang ada di dalam sahabat. Jadi kita lanjut malam ya. Jadi pembakaran karbon kita lanjut sampai malam. Ini sekedar tutup aja sahabat. Jadi kebetulan ada besi ini, besi skop ini ya, tak pakai aja buat nutup. Oke sahabat, jadi karbonnya itu sudah mulai menyala di dalam. Jadi kita biarkan aja ya, mudah-mudahan aja ada slacknya walaupun sedikit, karena waktu menyempel air sampel yang berapa liter ya kita endapkan menggunakan CO nitrat, itu alhamdulillah emasnya ada sahabat ya. Jadi nggak mungkin karbonnya nggak ada emasnya. Baik, saya lanjut membakar dulu sahabat. Membakar karbon itu memang butuh waktu. Oke sahabat, jadi saya lanjut dulu membakar. Saya nggak tahu ini sampai jam berapa. Harus diingat ya sahabat, saat membakar karbon dalam tungku, untuk mengurangi suhu agar suhunya menurun, itu blowernya itu kita mundurkan. Itu kita menghindari juga material itu berterbangan. Kalau blower itu kita tidak mundurkan, ditakutkan karbon-karbon yang terbakar di dalam itu sebagian berterbangan, artinya banyak yang berterbangan. Ya, itu salah satu tujuannya kenapa kita mundurkan. Selain suhunya kita kurangin, kita juga mengurangi material abu-abu itu berterbangan. Oke sahabat, saya lanjut dulu. Jadi untuk rendaman, ini kan saya sudah matikan. Jadi inilah air rendaman kita. Jadi sirkulasi saya hentikan dulu. Berhubung terminal yang untuk mengambil listrik itu saya gunakan untuk blower itu sahabat. Jadi saya hentikan dulu. Jadi coba sahabat perhatikan tuh. Jadi air rendaman kita itu udah apa ini sahabat, udah seperti merah maron sahabat ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan lagi sirkulasinya setelah kita selesai menggunakan itu sahabat. Setelah kita selesai menggunakan itu terminal itu sahabat ya. Beginilah sahabat, memang saya belum sempat untuk membuat tempat kabel, sekedar saya gunakan untuk tutorial. Jadi begitulah sahabat. Oke sahabat-sahabatku, silakan disimak. Jadi begitulah sahabat, saat membakar karbon itu memang harus karbonnya dijemur.
Jadi kita saat nyalakan api di dalam itu kan karbonnya nggak basah, jadi udah kering gitu, agak mudah itu sahabat. Mengenai soal siram rendam, yang paling penting diperhatikan itu memang materialnya ya sahabat ya, material, terus cara olah kita, terus cara membakar. Jadi cara membakar karbon, kalau ada seleknya, cara membakar seleknya atau melogamkan seleknya. Jadi tahap-tahap akhir dari mengolah tahap-tahap akhir dari cara kita mengolah batuan, semakin mendekati finish itu semakin berhati-hati ya sahabat ya. Jadi kita harus semakin berhati-hati untuk mengerjakan atau membakar bulion itu, kita harus semakin berhati-hati. Jadi ya memang harus dibiasakan dulu sahabat membakar ya apa saja kita logamkan, sekedar melatih feeling kita untuk itu. Tentu berbeda ya sahabat ya, kalau udah sering melogamkan, udah sering membakar-bakar atau baru mau membulionkan pada saat itu mau membakar selak karbon itu. Jadi untuk siram rendam itu adalah cara atau sistem yang paling mudah ya sahabat. Jadi pada saat pengambilan karbonnya itu nggak kotor. Jadi kita nggak perlu cuci sedemikian rupa, karbonnya tetap bersih, nggak ada lumpur, nggak ada apa. Jadi itu salah satu kelebihan dari siram rendam. Dan yang kedua, kita bisa mengolah material itu dalam jumlah yang sangat banyak. Beda kalau kita pakai sistem tong. Jadi tong jumlahnya sedikit, artinya kalau tongnya besar ya bisa besar, tapi kalau semacam kita ini yang tahap-tahap pemula itu tongnya itu ya kecil, jadi materialnya itu sedikit juga sahabat. Terus karbon yang nanti pada saat kita panen itu karbonnya kotor, bercampur lumpur. Nah, harus dipelajari lagi saat membersihkan karbon itu seperti apa sahabat. Jangan sampai kita membersihkan karbon, emas yang udah diserap sama karbon itu bisa lepas pada saat kita bersihkan karbon itu dengan lumpur. Artinya kan kita ngambil karbon tuh sahabat, itu lumpurnya ada juga yang ikut. Jadi banyak juga itu teman-teman yang ya kita maklumin sebagai pemula, kita maklumin kalau dia mengambil karbon, dia bersihkan itu, diubek itu, diaduk itu, di ember itu biar karbonnya bersih ya. Namun kita belum terlalu jauh membahas itu karena memang kita belum sampai ke tahap itu. Insya Allah ke depan kita tutorialkan juga sahabat. Jadi berhubung karbon kita tadi itu bersih, nah jadi nggak terlalu banyak pekerjaannya. Cukup kita ambil, jemur, udah kering, bakar. Ya itu salah satu kelebihan dari siram rendam sahabat. Jadi karbonnya itu tetap bersih. Jadi untuk karbon ini insya Allah itu saya yakin sekali itu ada mengandung emas. Walaupun saya tidak tahu emasnya berapa banyak. Ya karena apa ya sahabat ya, dari sampel dari beberapa liter air rendaman itu kan sudah menyisakan endapan hitam waktu tadi kita cukim. Jadi jangan lupa sahabat, material batuan itu memang harus kita uji, benar-benar uji. Jangan sampai para sahabatku udah mengeluarkan biaya sedemikian banyak merendam batuan, ternyata batuan itu banyak aluvialnya atau enggak ada emasnya. Ya itu salah satu yang bisa merugikan sahabat sendiri. Karena apa? Karena pada saat siram rendam itu emasnya enggak seimbang dengan yang kita dapatkan. Dan memang kalau untuk sekelas 100 kilo sahabat ya, itu memang
diperuntukkan hanya untuk belajar. Jadi jangan berharap bahwa rugi saya ini, nggak dapat hasil misalnya. Ya kalau kita berhitung dari segi pendapatan, tapi dari segi ilmu kurasa enggak. Paling tidak para sahabat tahu, oh begini emas yang bisa dikeluarkan dengan cara seperti ini, material sebanyak ini. Jadi kalau sudah bisa di tahap itu, artinya para sahabat udah lulus di tahap ini, tahap percobaan-percobaan seperti ini, sahabat bisa pikirkan untuk skala 1 ton. Ya, jadi caranya sama. Cuman kita nggak menggunakan gabus lagi ya sahabat ya, kita menggunakan terpal. Dan kita ya seperti itu kan, saya sudah sering itu tunjukkan contoh-contoh dari siram rendam skala menengah. Ya itu sama aja sahabat, sama aja apanya itu, obat-obatannya itu sama aja sahabat, nggak ada yang berubah, hanya takarannya yang berubah. Ya insya Allah nanti kan tuh saya sementara mau bongkar itu, mau membongkar rendaman kami itu sahabat. Insya Allah saya akan tutorialkan juga sahabat ya, insya Allah. Sementara ini saya sedang itu mengumpulkan material-material itu. Insya Allah saya akan tutorialkan itu yang skala menengah ya. Jadi mohon maaf sahabat-sahabatku, karena saya memang nggak terlalu cepat mengupload video ini, karena video-video yang dulu itu saya takutkan itu tenggelam sahabat ya, nggak seberapa disimak. Jadi memang saya memberi waktu untuk para sahabat menyaksikan, mana tahu di situ ada pelajaran yang bisa sahabat ambil. Setelah itu saya masukkan video ini. Jadi memang kemarin-kemarin itu saya sangat sering itu. Tapi pengerjaan tahap-tahap awal untuk pengolahan emas, siram rendam batuan sahabat, itu memang saya agak rem-rem waktunya. Ya karena seperti tadi yang saya sudah sampaikan sahabat, semakin kita mendekati finish itu kita semakin berhati-hati. Ya kita nggak boleh kasat kusut itu akhirnya atau bahkan hilang sahabat. Jadi saya harap para sahabatku mengerti, maklum bahwa begitulah sahabat, saya nggak terlanjur upload videonya. Namun saya bersyukur sekali sahabat, saya sangat-sangat berterima kasih kepada sahabat atas dukungan yang diberikan terhadap khususnya saya pribadi dan channel belajar kita. Jujur aja sahabat, apalah gunanya saya membuka channel ini, channel belajar kita ini, kalau para sahabat nggak ada responden sama sekali, ya apa gunanya juga sahabat. Justru saya itu berharap ada teman-teman yang ingin belajar, walaupun kita ini masih tahap-tahap pemula ya sahabat ya. Inilah yang saya pernah alami dan saya kerjakan, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman yang sedang juga dalam proses belajar sahabat. Jadi saya bukanlah orang yang sangat cerdas dalam pengolahan emas sahabat. Saya sama aja dengan para sahabat, hanya mungkin saya lebih dulu mengerjakan ketimbang para sahabat. Ya seperti itulah sahabat. Pada awalnya juga saya seperti sahabat yang nggak tahu apa-apa. Jadi begitulah. Jadi apapun yang saya sampaikan sahabat itu adalah hal yang sudah saya kerjakan, dan alhamdulillah berhasil. Karena sejujurnya saya mengajarkan kepada sahabat cara mengolah emas dengan skala rumahan yang bisa kita tingkatkan menjadi skala besar. Saya tidak pernah mengajarkan para sahabat bagaimana caranya supaya kita cepat kaya dari emas. Ya, saya enggak seperti itu sahabat. Soal kaya itu dari Allah saja sahabat. Ya, enggak semua guru itu kaya sahabat. Bahkan hampir semua guru itu hidupnya biasa-biasa aja sahabat.
Nah, jadi ya karena kenapa saya berkata seperti ini sahabat, karena sebenarnya sebagian itu ada yang bilang bahwa uh, kamu mengerjakan dalam komoditi emas tapi nggak kaya-kaya. Ya, jadi melalui ini saya ingin sampaikan kepada para sahabat-sahabatku, mudah-mudahan orang itu melihat bahwa di sini kita belajar cara mengolah emas. Ya, bukan kita belajar cara kaya ya, untuk menjadi kaya. Ya sahabat ya, jadi perlu dipahamin bahwa seorang guru itu tidak mesti harus kaya dulu baru mengajarkan. Nggak seperti itu sahabat. Kekayaan itu menurut saya itu bukan dari materi saja sahabat. Ya, jujur aja hati saya itu saya sudah merasa kaya. Ya, hati saya. Jadi untuk mengenai nomor telepon sahabat ya, nomor HP, insya Allah nanti saya akan bagikan nomor HP, nomor handphone saya sahabat. Karena gini sahabat ya, 80% waktu saya itu di hutan sahabat. Ya, 80% waktu saya itu di hutan. Insya Allah kalau channel kita udah lulus monetisasi, insya Allah saya akan membagi nomor kontak. Buat itu kita akan membuat grup belajar, buat sharing-sharing aja sahabat ya. Insya Allah saya akan menjawab yang saya tahu. Insya Allah saya akan membantu jawab. Kalau memang saya tahu saya akan jawab sahabat. Saya tidak sembunyi, dan saya memang tidak ada yang saya sembunyikan dalam ini. Tahap ini saya tidak pernah bahwa gini tuh sahabat ya, bahwa saya menyembunyikan sesuatu untuk mentutorialkan sesuatu, bahwa ini ada loh rahasia yang disembunyikan. Itu nggak ada sahabat, nggak ada ya. Itu benar-benar real sahabat, bahwa seperti itu memang. Oke sahabat, jadi pembakaran kita dulu. Ayo, mana tahu sudah ada kelihatan bahwa itu menyisakan slack. Ayo sahabat. Oke sahabat, itu dia slag karbon kita. Itu sahabat ya. Jadi karbon kalau tidak berisi, abunya itu akan berterbangan sahabat. Abu dari karbon itu akan terbang. Slagnya itu udah mulai terlihat ya sahabat ya. Slagnya udah mulai itu sahabat. Tuh dia punya slag. Jadi karbon kalau dia nggak berisi, abunya itu akan habis ya sahabat, akan habis. Namun alhamdulillah ini menyisakan slag. Itulah slagnya sahabat. Oke, kita biarkan saja dulu sampai apinya padam. Oke sahabat. Oke sahabat, jadi kita sudah melihat slag dari karbon yang kita bakar ini sahabat. Alhamdulillah itu ada, dan memang saya yakin ada karena waktu pengujian pertama di air rendaman itu kan kita endapkan menggunakan CU nitrat. Nah, dan itu waktu kita bulionkan dan kita cukim menyisakan endapan hitam, dan saya yakin sekali itu adalah endapan emas seperti biasa sahabat. Jadi alhamdulillah ini karbon yang kita bakar ini juga menyisakan slag. Karena karbon ketika dibakar, ketika kita bakar karbon nih sahabat, dan karbonnya itu tidak mengandung apa-apa, itu hanya menyisakan abu yang mudah terbang oleh angin dari blower kita. Jadi kalau nggak ada isinya karbon itu sahabat, itu hanya menyisakan ram-ram aja di dalam itu sahabat, hanya menyisakan saringan besi itu aja. Ya memang nggak ada. Ya seperti itu sahabat. Wah, ada temannya cariin. Oke sahabat,
Jadi saya tunda dulu pekerjaan sebentar karena ada teman ini. Aku gak tahu keperluannya lama atau sebentar. Temuin dulu. Saya tinggal dulu ya sahabat.